Kita kembali lagi bersama Gubernur Jawa Barat, Kang Emil. Kang, sebentar lagi mengakhiri masa pemerintahan 5 tahun. Gimana rasanya, Kang? Kalau boleh jujur ya, campur-campur perasaannya, Kang. Satu sedih, dua bahagia. Bahagia karena selama 5 tahun pencapaian banyak. Oke. Jadi saya akan bertanya ke diri saya sendiri, you did it well lah, kira-kira begitu ya. Biar saya juga merasa semangat. Oke. Nanti udah dijelaskan. Kalau sedihnya, ya pertama berpisah tentunya. Kedua mengingat COVID, itu ujian kepemimpinan luar biasa ya. 3, saya kehilangan almarhum anak saya, Eril. Itu juga mengiringi cerita saya 5 tahun sebagai gubernur. Jadi di batin saya itu berputar-putar campur aduk perasaan itulah. Gitu. Tapi apapun itu, ini sunatullah ya, bahwa tidak ada yang abadi, Kang, di dunia ini. Jabatan, usia, apapun akan hilang. Jadi ini hanya masalah mental harus siap terhadap hakikat kepastian hidup ini. Oke. Bicara soal mental, bicara soal hakikat hidup, Kang. Di dalam beberapa survei, terutama survei Litbang Kompas yang terakhir, nama Kang Emil itu masih menjadi bakal calon wakil presiden dengan hasil survei Tertinggi yang ya. mengungguli yang lain. Tapi bukan itu, Kang, saya pertanyaannya. Seandainya terjadi, Kang Emil itu gagasan terhadap Indonesia apa sih? Pertama gini, sebenarnya berbangsa bernegara itu kan 2 tujuannya, adil makmur. Oke. Jadi di rezim berikut harus ada lompatan, itu poin saya. Oke. Terhadap- Seperti apa lompatannya? Ya, terhadap rasa keadilan dan kemakmuran. Lompatan pertama, desa itu harus jadi masa depan. Oke, desa masa depan. Menurut Saya saya catat ya, sekarang oke. desa masih dianggap sebagai pelengkap. Tapi menurut saya dengan teori petani milenial, dengan teori digital lain-lain. Yang kedua, lompatan digital harus menyertai seluruh dimensi kehidupan. Ya, ini makanya harusnya ada Kementerian Digital secara serius. Kominfo menurut saya belum memaksimalkan. Di negara lain sudah ada Kementerian Digital ya. Jadi nggak hanya urusan komunikasinya, tapi ekonominya, birokrasinya, semua. Nah, yang ketiga, lompatan energi terbarukan. Oke. Karena Indonesia akan menghasilkan 400 gigawatt listrik dari matahari, angin, air, panas bumi, dan sekarang baru belasan persen. Berarti kan 80-an% masih batu bara, bakar-bakar BBM kan. Padahal Allah sudah memberikan. Nah, jadi gagasan saya adalah lompatan-lompatan ini. Dibungkus oleh ekosistem yang demokratis. Oke. Karena indeks demokrasi juga kan jadi catatan, naik turun lah ya. Nah, jadi ekosistemnya harus lebih demokratis, pertengkaran, perselisihan berkurang. Sekarang kan masih disuguhi pertengkaran-pertengkaran di media-media. Jadi damai kondusif, tidak bertengkarnya harus kuat. Nah, di dalamnya ada lompatan. Jadi gagasan saya sebenarnya membawa lompatan. Jadi yang dikerjakan oleh Pak Jokowi sudah sangat baik. Nah, yang baiknya dipertahankan, kalaupun masih ada kurang kita sempurnakan. Tapi sebagai siapapun nanti rezim yang baru, menurut saya gagasannya nggak bisa cuman maju jalan gitu, harus melompat. Gitu. Harus melompat ya. Karena momennya ada di rezim berikut. Nah, bicara melompat, bicara persiapan mengenai bonus demografi 2030 dan 1 abad Indonesia di 2045. Apa sih pandangan Kang Emil terhadap generasi sekarang, kan generasi masa depan Indonesia? Ya, sekarang kan ekonomi kita ranking 16, alhamdulillah ya, makanya masuk G20. Tapi kan itu volume ekonomi. Kalau pendapatan per kapitanya masih $4.000. Yes. Cina udah 10.000. Ya. Malaysia, Jepang, Korea udah 40, 30 dan 50, Singapura di 60 kan.
Nah, jadi tantangan terbesar untuk generasi baru adalah menghasilkan pekerjaan, the future of jobs, yang income-nya tuh melompat. Nah, itulah kenapa skill-skill digital itu penting. Maka generasi Z sekarang kan kelihatan, dia beda kayak bapaknya. Kalau bapaknya ngelamar ke perusahaan korporasi kan gitu ya. Kalau sekarang kan jadi konten kreator, Iya. jadi apa, main saham, main Bitcoin ya. Nah, itu eh, apapun itu kejar sebuah lapangan-lapangan pekerjaan yang penghasilannya tidak sekonvensional orang tuanya. Dan itu hanya ada kalau ada transformasi digital kan. Nah, jadi kepada generasi Z tadi gunakan kekuatan digitalmu untuk melompatkan kesejahteraanmu, tapi ada sisi gelap dari transformasi digital juga, yaitu ada berita bohong, pertengkaran, penipuan, apa itu juga harus kita bentengi. Plus jangan ada stunting tadi. Nah, Tapi itu. Jawa Barat kan saya yakin dalam hitungan 45 tahun, berarti 2029 udah 2029. nol. Ya. Menuju 45-nya betul-betul anak muda Jawa Barat, pintar-pintar, sehat-sehat, kreatif. Eh, Dan kita punya konsep namanya pembangunan karakter. Kalau Pak Jokowi nyebutnya revolusi mental, kita pembangunan karakter dengan konsep Jabar Masagi 4. Badannya kuat, sehat, otaknya cerdas, berakhlakul karimah, dan ahli ibadah. Jadi ada PQ, physical quotient, ada IQ, ada EQ, emotional quotient, ada SQ. Jadi pintar saja nggak cukup. Kita kan banyak lihat tokoh-tokoh publik yang pintar tapi tidak punya adab. Oke. Seolah-olah adab tidak penting, yang penting konten, yang penting substansi, nggak bisa. Dalam agama Islam, adab dulu baru ilmu kan. Oke. Nah, hal itu yang harus dipahami oleh generasi baru. Anda boleh pintar, tapi tetap harus punya adab, harus punya santun. Itulah yang kita harapkan ke generasi baru. Karena ekonomi lagi keren. Anda tinggal jangan terjerumus aja ke pilihan yang salah. Insya Allah juara. Oke. Itu tadi pesan Kang Emil. Nah, Kang, ini saya di ujung-ujung masa akhir pemerintahan Kang Emil. Itu nggak jauh dari Gedung Sate. Di Sarimukti terjadi kebakaran, Kang. Itu gimana Kang Pertama, Emil melihat karena TPA, penanganan TPA Sarimukti? pertama kita bicara insidennya ya. Satu, musim kemarau ini sampai Oktober. Semua kering. Kebakaran tuh banyak di mana-mana. Yang kedua, karena puntung rokok hanya kebakaran. Solusi sudah sedang dicari, pemadam kebakaran, rekayasa cuaca, waterbombing sudah. Untuk sampahnya yang menggunung karena tidak dibuang, kita sudah siapkan lokasi penampungan sementara. Jangka menengahnya, waste to energy sudah siap. Pengumumannya kan sudah diumumkan. Sumitomo dari Jepang menang. Dalam 2 tahun seluruh sampah Bandung Raya akan dikelola secara canggih, ramah lingkungan dalam bentuk sampah menjadi listrik atau waste to energy. Tinggal mohon doanya aja mudah-mudahan selesai Mudah-mudahan ya. kebencanaannya. Masalah kebencanaan. Oke, terima kasih banyak waktunya Kang Emil. Saudara, 5 tahun pencapaian bukan waktu yang sedikit, tetapi juga belum merupakan waktu yang lama untuk mencapai sebuah cita-cita atau tujuan mewujudkan program-program kerja. Di tangan Ridwan Kamil, semoga terjadi perubahan yang memang betul dirasakan selama 5 tahun oleh masyarakat Jawa Barat untuk menjadikan Jabar juara dengan hidup yang lebih berkualitas. Terima kasih, sampai jumpa.